Selamat datang di channel Ruang Novel. Kita akan melanjutkan alur cerita, Renegade Immortal. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan video ini. Wu Yu mengungkapkan ekspresi memohon dan dengan cepat berkata, saya tidak bisa meninggalkan tempat ini, tetapi saya ingin meminta Anda untuk pergi ke sekte mayat dan meminta saudara magang senior saya, Yesi, untuk datang dan menyelamatkan saya. Ekspresi Wang Lin tidak berubah. Apakah kamu punya cara bagiku untuk pergi tanpa diketahui oleh boneka mayat? Tanyanya. Wu Yu dengan cepat mengangguk dan dengan tulus berkata, saya bisa menggunakan energi Naschen saya yang terakhir untuk membuka array transfer yang akan membawa Anda langsung ke sekte mayat. Wang Lin menatap Wu Yu. Dia sedikit tersenyum dan berkata, jika Anda dapat membuka array transfer, mengapa Anda tidak kembali melewatinya? Wu Yu menghela nafas dan berkata, boneka mayat tidak bisa pergi lebih dari 100 km dari saya, dan saya tidak bisa pergi 100 km darinya. Jika boneka mayat meninggalkan jarak 100 km, itu akan segera mati. Jika saya masih memiliki tubuh saya, jiwa saya akan mengalami cedera berat, tetapi sekarang saya hanyalah jiwa yang baru lahir. Aku benar-benar tidak ingin mati dengan boneka mayat. Frekuensi di mana patung itu bergetar semakin meningkat. Wu Yu melihat bahwa ekspresi Wang Lin masih belum berubah. Dia mengepalkan rahangnya dan berkata, aku, Wu Yu, bersumpah pada Naschen Soulku bahwa aku tidak bermaksud jahat, jadi tolong bantu aku, teman kecil. Aku bahkan bisa memberi hadiah andai padamu. 9 jimat sudah ada di tubuhnya ketika saya menemukannya dan mereka mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Selain itu, aku bisa merasakan bahwa energi spiritualmu mengandung sifat yin. Saya juga menggunakan metode kultivasi yin. Saya berasumsi Anda datang ke sini untuk menggunakan energi yin untuk berkultivasi. Energi yin di sini adalah jenis energi yin dunia bawah. Jika Anda pergi ke sekte mayat, ada tempat kultivasi yang memiliki energi jenis bumi yin. Wang Lin menyipitkan matanya dan berkata, jika sekte mayat memiliki lokasi dengan energi tipe yin bumi, mengapa Anda datang ke sini untuk membuat terobosan Anda? Wu Yu menatap Wang Lin dengan tajam. Pemuda ini sangat berhati-hati. Tidak peduli berapa banyak dia berusaha meyakinkannya, ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali. Setelah mendengar pertanyaan Wang Lin, dia dengan masam tersenyum dan berkata, teman kecil, aku sudah bersumpah pada Naschen Soulku. Boneka jenazah ini tidak sama dengan makhluk hidup. Setiap kali akan membuat terobosan, ia harus menyerap energi yin tipe dunia bawah, jadi aku membawanya ke sini. Tepat pada saat itu, patung itu bergetar hebat dan retakan muncul di sekujur tubuhnya. Serangkaian suara berderak bisa terdengar saat retakan itu menjadi lebih besar dan patung itu tampaknya akan runtuh. Ekspresi Wu Yu tiba-tiba menjadi sangat cemas dan berkata, teman kecil, jika Anda ingin mengolah teknik yin Anda di sekte mayat, Anda dapat berpura-pura menjadi murid saya. Saya akan mengirim Anda langsung ke sekte mayat dan mereka tidak akan curiga. Teman kecil, pertimbangkan sendiri. Saat dia selesai berbicara, patung itu tiba-tiba bergetar hebat. Celah sekarang menutupi seluruh patung dan beberapa bagian bahkan mulai rontok. Pikiran Wang Lin berputar. Dia tahu bahwa jika dia tidak pergi, hidupnya akan berada dalam bahaya ketika boneka mayat itu masuk. Dia langsung tahu bahwa boneka mayat itu adalah pembunuh yang berhati dingin. Berpikir tentang itu, dia mengangguk ke arah Wu Yu tanpa sepatah kata pun. Wu Yu menarik napas dalam-dalam. Kedua tangannya secara konstan membentuk segel ketika cincin pentagonal perlahan muncul di depannya. Cincin cahaya ini memancarkan warna pelangi dan kekuatan isap kecil bisa dirasakan. Pada saat itu, patung itu pecah dengan keras dan suara dingin masuk. Tuan, saya ingin melihat kemana Anda akan lari sekarang. Wu Yu mengungkapkan ekspresi ngeri. Tanpa menunggu array transfer terbuka sepenuhnya, dia berteriak, teman kecil, cepat. Apakah aku selamat atau tidak, semua ada di tanganmu. Dengan itu, dia terbang ke orang batu yang melayang di udara. Pada saat yang sama, Wang Lin dibebankan ke array transfer. Array transfer tidak stabil dan sepertinya runtuh. Orang aneh itu ragu-ragu sebentar dan mengikuti Wang Lin ke dalam array transfer.
Tepat pada saat itu, patung itu benar-benar runtuh. Pria muda itu datang dengan senyum mengejek. Namun, saat dia melihat array transfer, ekspresinya berubah secara drastis. Adapun Wang Lin, setelah dia memasuki array transfer, dia menemukan dirinya di dalam terowongan. Dia bisa merasakan tubuhnya terentang dan ada bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip seperti bintang-bintang di langit. Wang Lin melihat ke belakang melihat. Dia melihat Ade di belakangnya, melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah Ade memperhatikan bahwa Wang Lin sedang menatapnya, dia meneriakkan beberapa kata aneh ke arah Wang Lin. Matanya tidak lagi waspada terhadap Wang Lin, tetapi dipenuhi dengan kebingungan. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, sebuah cahaya muncul di ujung terowongan. Cahaya menjadi lebih besar dan lebih besar sampai menutupi sebagian besar terowongan. Wang Lin dan Ade merasakan kekuatan isap dari cahaya dan dihisap. Mayat sekte adalah sekte setan di Shao. Meskipun mereka lebih lemah dari Sky Demon sekte nomor 1, mayat sekte jauh lebih misterius. Dapat dikatakan bahwa mayat sekte adalah sekte paling misterius nomor 1 di Shao. Berapa banyak murid yang dimiliki sekte itu, di mana sekte itu berada, berapa banyak pemiliki jiwa Naschen yang dimiliki sekte itu, dan informasi semacam itu semuanya tidak diketahui oleh dunia luar. Bahkan ada rumor bahwa mayat sekte sudah benar-benar musnah. Singkatnya, ini adalah sekte yang sangat low profile, tetapi jenis low profile semacam ini adalah sesuatu yang dunia tidak pernah bisa lupakan. Satu-satunya hal yang orang ketahui tentang mayat sekte adalah metode budidaya mereka. Para murid sekte Korpse hanya memiliki satu kesempatan untuk menyaring mayat. Begitu mereka memperbaiki satu, mereka tidak akan pernah memperbaiki yang lain. Ini adalah teknik yang sangat ajaib. Untuk murid-murid mayat sekte, selain budidaya mereka sendiri, budidaya boneka mayat mereka juga penting. Alasan teknik ini begitu ajaib adalah bahwa 500 tahun yang lalu, seorang murid yayasan pendirian memiliki boneka mayat Naschen Soul. Meskipun murid ini akhirnya menghilang secara misterius, penampilannya menyebabkan keributan pada Shao, terutama di antara para pembudidaya tingkat bawah yang sekarang bermimpi bergabung dengan mayat sekte. Tapi tidak peduli berapa banyak orang yang mencoba menemukannya, mayat sekte seperti awan mengambang yang tidak ada yang bisa menemukannya. Di lokasi di sisi barat jauh Shao adalah daerah yang dikelilingi oleh energi yin sepanjang tahun. Bahkan pembudidaya tidak sering datang ke sini. Karena selain dari fakta bahwa daerah ini diselimuti dengan energi yin, ada juga energi 9 bumi yang bahkan tidak mau disentuh oleh pembudidaya jiwa-jiwa. Siapapun di bawah tahap Naschen Soul akan terluka karena menyentuhnya. Seharusnya, daerah dengan banyak pembatasan ini harus menyembunyikan semacam harta karun besar. Ini adalah ide di kepala banyak pembudidaya. Akhirnya, beberapa sekte setan berkumpul dengan para ahli mereka dan melanggar batasan untuk mencari di daerah itu. Tetapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa tidak ada apa-apa di sana. Beberapa orang memperluas pencarian mereka ke bawah tanah dan masih belum menemukan apapun. Perburuan harta karun ini berubah menjadi lelucon. Mereka diejek oleh sekte ortodoks. Lambat laun, karena fakta bahwa tempat ini memiliki banyak batasan dan tidak memiliki harta, itu dilupakan oleh semua orang. Di tengah dataran adalah area yang tertutup kabut. Di dalam kabut ada rawa yang mengambil sebagian besar wilayah itu, dan di bawah rawa ada sebuah gua raksasa. Ada banyak terowongan yang menghubungkan gua raksasa itu dengan gua-gua kecil dan terowongan dari gua-gua itu ke yang lain. Seluruh area bawah tanah ditutupi dengan gua-gua besar dan kecil yang saling terhubung. Disinilah sekte setan Shao paling misterius, mayat sekte, berada. Gua terbesar di tengah adalah ukuran beberapa aula utama Heng Yu Sek. Di dalamnya ada 8 pilar kayu ungu, membentuk formasi. Ada gelombang energi ungu yang tak berujung yang memancar dari pilar kayu. Ada simbol dan pola aneh yang tak terhitung jumlahnya diukir ke 8 pilar kayu. Ada juga untaian cahaya yang menghubungkan mereka. Jika seseorang melihat mereka dari atas, mereka dapat melihat bahwa lampu-lampu itu membentuk total 49 cincin cahaya. Duduk di 8 pilar kayu adalah 8 pria muda. Sebuah peti mati melayang di belakang mereka masing-masing.
5 cincin menyala dan seorang pemuda mengenakan baju biru dan peti mati muncul di gua. Salah satu dari 8 pemuda di pilar membuka matanya dan menatap orang yang baru saja tiba. Dia berbicara tanpa emosi dalam suaranya sama sekali, "Dari mana Anda berasal?" Pemuda berjubah biru dengan cepat membungkuk dan berkata, "Peringkat 2 negara budidaya cabang Lu Corpse Sekte. Saya, Lin Yi, ada di sini untuk berpartisipasi dalam ujian promosi." Pemuda itu dengan dingin melirik orang itu dan berkata, "Gua ke-18 di sebelah kanan, pergi." Pemuda berjubah biru dengan hormat menggenggam tangannya dan keluar dari formasi. Setelah itu, dia menghitung sedikit dan memasuki sebuah gua. Pemuda di pilar itu sedikit mengangguk. Dia tidak lagi peduli pemuda berjubah biru dan menutup matanya. Dalam beberapa jam berikutnya, lebih banyak orang keluar dari susunan transfer. Orang terkuat yang datang menyebabkan 13 dering menyala. Saat 13 cincin menyala, 2 dari 8 pemuda membuka mata mereka. Waktu perlahan berlalu. Cincin dalam formasi menyala lagi. Kali ini, 6 cincin. Seorang pemuda di tiang kayu membuka matanya. Tepat pada saat itu, tiba-tiba ada kilatan cahaya dan 7 cincin lagi menyala. Apa ini? Pada saat itu, seorang pemuda lain membuka matanya. Keduanya saling memandang, lalu dengan hati-hati melihat formasi. Tak lama setelah itu, formasi berkedip lagi dan jumlah cincin untuk menyala meningkat dari 13 menjadi 28. Sepertinya ada senior yang datang ke sini. 2 pemuda lagi membuka mata mereka. Ada sedikit rasa hormat pada tatapan dingin keempat pemuda itu saat mereka menatap formasi. Saat itu dikatakan, ada suara gemuruh datang dari formasi karena jumlah cincin cahaya yang menyala meningkat dari 28 satu persatu. 4 pemuda yang tersisa membuka mata mereka dengan ekspresi terkejut. Ketika 40 cincin menyala, 8 dari mereka berdiri, berlutut dengan satu lutut, dan membentuk tanda aneh ketika mereka berkata, "Selamat datang senior." Saat kata, "senior," keluar, 3 dering lagi menyala, sehingga totalnya menjadi 43 dering. Setelah 43 dering menyala, tidak ada lagi yang menyala, tetapi mereka mulai bersinar secara sinkron. Sikap masing-masing dari 8 pemuda berubah lagi. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, lalu itu berubah menjadi tingkat respek yang hampir gila. Mereka bergerak dari satu lutut ke tanah kedua lutut saat mereka dengan hati-hati menatap array transfer. Harus dikatakan bahwa jika 40 dering menyala, itu berarti status orang di mayat sekte sangat tinggi dan jika di atas 40, maka itu adalah leluhur Naschen Soul. Dengan pengetahuan itu, masuk akal bagi mereka 8 untuk memiliki reaksi ini. Perlahan, 2 sosok yang muncul dalam formasi menjadi semakin solid. Salah satunya berusia sekitar 20 tahun. Dia terlihat sangat tampan, memiliki udara yang sejuk, dan mengenakan pakaian hitam yang membuatnya terlihat lebih tegak. Di belakangnya diikuti orang aneh berkulit biru dengan simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya. Bagian yang paling menarik perhatian adalah 9 jimat kuning yang menempel di berbagai bagian tubuhnya. Saat keduanya muncul, irisan udara dingin menyebar. Tiba-tiba, salah satu dari 8 pemuda mengeluarkan suara terkejut. Segera, mereka semua terkejut. Orang ini adalah Wang Lin. Saat dia muncul, dia membuka mulutnya dan memuntahkan lampu hijau. Pedang terbang berputar di sekelilingnya, melepaskan aura dingin dengan ujung pedang menunjuk ke 8 orang di pilar kayu. Dengan pemindaian akal surgawi, Wang Lin sedikit santai. Ke-8 pemuda di sekitarnya hanya pada lapisan ke-15 ki kondensasi. Jika dia mau, dia bisa membunuh mereka semua dalam sekejap. Orang aneh, Adai, juga karena suatu alasan berhenti melihat sekeliling seperti ketika mereka berada di dalam terowongan. Dia berdiri di belakang Wang Lin dan menatap simbol-simbol aneh di tiang-tiang kayu, tampaknya tenggelam dalam pikiran. 8 orang di tiang kayu berdiri. Salah satu dari mereka memiliki ekspresi aneh di wajahnya ketika dia bertanya, "Senior, kamu?" Wang Lin sudah merencanakan apa yang akan dikatakannya selama perjalanan di sini. Saat ini, dia sangat tenang saat dengan dingin berkata, "Saya Wang Lin. Tolong beritahu Paman Master Ye Zizai bahwa saya memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadanya."
Pemuda itu terkejut. Dia memandang pemuda yang lain, lalu berkata, "Senior, aku tidak bisa membantumu dengan itu. Biarkan saya membawa Anda untuk melihat yang lebih tua." Wang Lin mengangguk. Dia berjalan keluar dari formasi dan Adai mengikuti di belakang. Pemuda itu melompat dari tiang kayu dan peti mati mengikuti di belakangnya. "Senior, sebelah sini." Dengan itu, pemuda itu terbang menuju salah satu terowongan. Tanpa kata, Wang Lin mengikuti pemuda itu. Sepanjang jalan, pemuda itu diam-diam memeriksa Wang Lin. Semakin banyak dia melihat, dia menjadi semakin penuh hormat. Bagaimanapun, kekuatan adalah segalanya di dunia kultivasi, dan dengan tingkat budidaya pendirian Yayasan Wang Lin, pemuda itu secara alami menghormati Wang Lin. Adai, yang ada di belakang Wang Lin, menarik sebagian besar perhatian pemuda. Demikian pula, Wang Lin juga memeriksa pemuda itu, terutama peti mati di belakangnya. Gelombang energi dingin dipancarkan dari peti mati dan ada lapisan yang menghalangi perasaan surgawinya. Namun, karena Wang Lin adalah seorang kultivator yayasan pendirian tahap pertengahan, ia melihatnya dengan sedikit usaha. Ada mayat di dalam peti mati. Tubuh itu seperti kayu kering dan tidur. Saat Wang Lin melihat mayat itu bangun. Meskipun matanya mendung, itu penuh dengan niat membunuh. Pemuda itu sepertinya memperhatikan dan memukuli peti mati itu. Mayat menutup matanya dan pemuda itu tersenyum. "Senior, boneka mayat ini diberikan kepadaku oleh tuanku. Guru mendapatkannya dari medan pertempuran dunia luar. Ini sangat sensitif terhadap akal surgawi dan penuh dengan niat membunuh. Butuh waktu sangat lama untuk akhirnya memperbaikinya." Wang Lin mengangguk dan berkata, "Boneka mayatmu memiliki tahap awal pembentukan yayasan. Tidak buruk." Saat pemuda itu mendengar kata-kata itu, dia diam-diam terkejut dan rasa hormatnya pada Wang Lin semakin dalam. Harus dikatakan bahwa peti mati memiliki kemampuan untuk memblokir akal surgawi, namun Wang Lin dapat melihatnya secara instan. Jelas, Wang Lin bukan pembudidaya yayasan pembentukan biasa. Mungkin bahkan tahap akhir pendiri yayasan pembentukan. Memikirkan itu, sikapnya menjadi lebih hormat ketika dia bertanya, "Senior, apakah ini boneka mayatmu?" Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk. Wajah pemuda itu dipenuhi dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Adai sebelum berseru, "Senior, bagaimana kamu membuat boneka mayatmu menjadi sangat cerdas?" Satu-satunya boneka jenazah lain yang cerdas adalah leluhur ZS Flying Luosa. Wang Lin menatap pemuda itu dan tidak menjawab. Pemuda itu terus memandangi Adai, membuatnya sangat gugup, sampai Adai tidak tahan lagi dan mulai berteriak pada pemuda itu. Pemuda itu terkejut ketika dia mendengar Adai berbicara dan bertanya, "Senior, boneka mayatmu telah berevolusi sampai berbicara." Wang Lin sedikit mengerutkan kening. Orang ini terlalu banyak bicara, pikirnya. Pemuda itu tampaknya tidak menyadari betapa menjengkelkannya dia dan terus berbicara meskipun Wang Lin tidak menjawab. Setelah kurang dari 1/4 jam berjalan, pemuda itu beralih dari berbicara tentang boneka mayat Wang Lin ke teman-temannya, kemudian tuannya sendiri, leluhurnya, dan seterusnya. Meskipun Wang Lin kesal, dia bisa belajar banyak tentang mayat sekte. Cabang Zhao dari mayat sekte benar-benar menakjubkan. Orang-orang dari peringkat atas 4 dan 5 negara ke peringkat bawah 1 dan 2 negara, mereka semua melewati sini sebagai titik transit. Sebagai contoh, cabang sekte Korpse di peringkat 1 dan 2 kualifikasi ujian diadakan di sini. Terowongan menjadi lebih luas dan lebih luas saat remaja terus berbicara. Wang Lin benar-benar tidak tahan dengan obrolan pemuda itu, jadi ketika dia melihat pintu keluar dari terowongan, dia segera melesat dan terbang ke sana. Di dalam gua ada 5 pilar batu besar dan di atas setiap pilar ada bola besar nyala biru. Di atas pilar di tengah duduk seorang lelaki tua. Dia memiliki kulit yang sangat kemerahan. Wajahnya merah dan rambutnya bergerak tanpa angin. Saat ia berkultivasi, irisan gas dari bola api memasuki tubuhnya, keluar dari tubuhnya, lalu memasuki pilar. Siklus berlanjut. Sangat aneh. Saat Wang Lin terbang ke gua, pria tua itu membuka matanya. Matanya bersinar saat dia dengan hati-hati memeriksa Wang Lin dengan tatapan dingin.
Wang Lin memeriksa dengan akal surgawi dan menemukan bahwa orang tua itu berada di tahap pertengahan yayasan pendirian. Pada saat itu, pemuda itu juga dengan cepat memasuki gua dan berkata kepada orang tua itu, "Penatua, senior ini baru saja tiba melalui formasi." 43 cincin menyala ketika dia tiba dan dia ingin melihat leluhur Ye. Setelah mendengar ini, ekspresi pria tua itu tiba-tiba berubah. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi aneh dan bertanya, "Rekan pembudidaya, yang di sekte mayat membuka terowongan untuk Anda." Wang Lin dengan tenang menjawab, "Wu Yu." Mendengar nama itu, ekspresi pria tua itu berubah. Dia berdiri dan berkata, "Leluhur Wu Yu, yang menghilang selama beberapa ratus tahun. Apa hubunganmu dengannya?" Wang Lin menatap pria tua itu dan berkata, "Murid." Pria tua itu menghirup udara dingin. Status Wu Yu sangat tinggi di dalam sekte mayat. Jika apa yang dikatakan Wang Lin benar, maka dia tidak mampu menyinggung orang ini. Dengan itu, dia dengan cepat tersenyum dan berkata, "Jadi paman tuan kembali. Nama junior adalah M. Yurong. Siapa nama seniornya?" Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, "Saya Wang Lin. Adapun disebut paman tuan, saya tidak pantas mendapatkannya." M. Yurong tertawa. Dia menoleh dan menatap pemuda itu. Ekspresinya menjadi dingin ketika dia berkata, "Kamu bisa pergi sekarang. Saya akan memimpin paman Master Wang ke leluhur Ye." Pemuda itu dengan cepat setuju. Dia berbalik dan bergumam pada dirinya sendiri sebelum cepat pergi. Setelah pemuda itu pergi, M. Yurong mengundang Wang Lin ke pilar batu dan bertanya, "Kakak Wang, mengapa leluhur tidak kembali bersamamu?" Wang Lin menatap orang itu dan menjawab, "Boneka jenazah tuanku punya beberapa masalah, jadi dia yang merawatnya." M. Yurong mengangguk dan berkata, "Boneka mayat leluhur Wu Yu hampir sama kuatnya dengan leluhur Ye. Semakin kuat boneka mayat, semakin sulit mereka berurusan, namun, dengan kekuatannya, itu seharusnya tidak terlalu menjadi masalah." Dia memandang Wang Lin, mencoba mencari tahu beberapa rahasia. Sayangnya, ekspresi Wang Lin tidak pernah berubah sepanjang waktu. M. Yurong merenung sedikit dan berkata, "Tolong tunggu di sini, Saudara Wang. Saya akan menghubungi leluhur kamu segera." Dengan itu, dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan sepotong batu giok. Dia memegang batu giok di tangannya dengan ekspresi serius sejenak, lalu melemparkannya. Giok itu melintas beberapa kali, lalu dengan cepat terbang ke salah satu terowongan. Setelah melakukan itu, M. Yurong menatap Adai di belakang Wang Lin. Tepat saat dia hendak berbicara, Wang Lin berbicara ketika dia melihat api biru di pilar dengan ekspresi terkejut. "Saudara MU, api ini mengandung energian juga. Mereka sepertinya tidak biasa." M. Yurong tertawa dan berkata, "Saudara Wang, nyala Virelord biru ini dibuat dengan melelehkan inti beberapa pembudidaya formasi inti dari sekte ortodoks ratusan tahun yang lalu. Setelah mereka disempurnakan lebih lanjut oleh leluhur Ye, mereka menjadi harta karun sekte mayat. Mereka banyak memberi manfaat pada kultivasi kami dan khususnya bermanfaat bagi boneka mayat kami." Wang Lin menatap api biru. Dia melambaikan tangannya. Sepotong api biru melayang padanya. Dia mengamati nyala api, lalu mengirimkan sebagian energinya ke dalam nyala api. Suara mendesis datang dari api dan itu berubah menjadi bola biru kecil yang mengambang di tangannya. Ekspresi M. Yurong sedikit berubah menjadi senyum. "Saudara Wang, mengubah gas ini menjadi bentuk padat tidak mudah tanpa banyak energiin. Sepertinya leluhur Wu Yu benar-benar mencintaimu." Sepotong keraguan terakhir yang dimiliki M. Yurong terhadap Wang Lin menghilang setelah Wang Lin menunjukkan gerakan itu. Dia tidak tahu bahwa meskipun energi Yin Wang Lin mirip dengan metode Yin yang dipraktikkan sekte mayat, mereka sangat berbeda. Pada saat itu, api biru tiba-tiba redup ketika semakin banyak gas berkumpul dari api biru. Gas terbentuk menjadi sosok seseorang. Sosok itu mengeluarkan tekanan besar. Murid Wang Lin dikontrak. Di bawah tekanan sosok itu, dia merasakan teror. Kemudian, dia memandang M. Yurong, yang sudah berlutut di tanah. Suara suram datang dari sosok itu. "Kamu adalah murid junior murid magang, Wu Yu." Saat suara keras itu berbicara, suara itu berubah menjadi angin kencang yang menyebabkan bola api di sekitarnya redup.
Suara keras bergema di gua, memberikan perasaan hukuman surgawi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Salam, Ye Senior." Sosok itu perlahan menjadi solid dan berubah menjadi pria berusia sekitar 40 tahun. Orang ini sangat tampan. Matanya berbinar seperti bintang-bintang dan kulitnya sehalus batu giok. Dia memandang Wang Lin tanpa emosi di wajahnya dan berkata, "Yurong, kamu bisa pergi." Yurong, yang berlutut di tanah, dengan cepat berdiri, menyerbu ke salah satu gua, dan menghilang tanpa jejak. Yezi melambaikan tangan kirinya dan tirai cahaya tiba-tiba muncul dan mengelilingi mereka. Dia menghela nafas dan berkata, dengan perasaan melankolis, "Wang Lin, kamu bukan murid dari mayat sekte. Tidak perlu berbohong. Kakak magang junior saya Wuyu pasti menemui masalah. Wang Lin, tidak ada orang ketiga di sini, jadi katakan padaku." Wang Lin menegakkan punggungnya. Dia sudah memikirkannya dalam perjalanan ke sini. Tidak mungkin dia bisa berbohong kepada seorang pembudidaya Naschen Soul seperti Yezi, jadi dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Setelah merenungkan sedikit, Wang Lin menceritakan semua yang terjadi di reruntuhan. Yezi diam-diam mendengarkan dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menghela nafas setelah Wang Lin selesai berbicara, lalu memejamkan matanya dan berpikir, apa yang dikatakan Wang Lin ini benar. Ketika saudara Wuyu pergi, dia mengatakan bahwa boneka mayatnya akan segera maju dan apa yang dikatakan Wang Lin cocok dengan kepribadiannya. Sebuah boneka mayat memberontak. Sayangnya, saudara magang junior, bagaimana bisa pemberontakan boneka mayat Naschen Soul tahap tengah semudah ditangani seperti yang Anda nyatakan? Bahkan jika saya pergi, saya tidak dapat membantu Anda sama sekali. Karena kamu membuat Wang Lin menyampaikan pesan, kamu harus punya ide lain. Dengan itu, Yezi menyebarkan akal surgawi dan terkejut. Metode yang dibudidayakan Wang Lin ini sangat dekat dengan sekte mayat. Dia dipenuhi dengan energi yin. Setelah merenung sebentar, Yezi mengerti maksud Wuyu. Ini adalah cara Wuyu mengirim panggilan darurat sementara mengirim sekte mayat murid. Setelah memindai Wang Lin, dia menatap Adai. Setelah dia merenung sebentar, dia benar-benar mengerti maksud Wuyu. Tubuh Adai dibangun untuk mengolah metode budidaya sekte mayat. Setelah Yezi menarik pandangannya, dia perlahan bertanya pada Wang Lin, "Dia Adai, yang menemani adik magang junior saya selama bertahun-tahun?" Wang Lin mengangguk. Yezi menarik napas dalam-dalam dan dengan tegas berkata, "Wang Lin, saya memeriksa energi spiritual Anda dan itu mengandung banyak properti yin. Jika Anda berkultivasi di sini, Anda akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah." Wang Lin, apakah Anda bersedia menjadi murid sekte mayat? Wang Lin sudah menebak semua yang bisa terjadi dalam perjalanan ke sini. Perekrutan Yezi berada dalam harapannya, jadi dia dengan hormat berkata, "Murid bersedia." Yezi mengangguk lagi dan berkata, "Baiklah. Karena Anda beruntung bertemu saudara junior saya Wuyu, maka Anda mungkin juga menjadi muridnya yang sebenarnya. Mulai sekarang, Anda adalah murid generasi kedua sekte mayat." Dengan itu, dia menunjuk Adai dan berkata, "Aku akan membawa Adai bersamaku." Dia melihat ketidakpastian Wang Lin dan berkata, "Jangan khawatir. Dia memiliki hubungan yang begitu dalam dengan saudara junior saya tidak akan berani menyakitinya. Saya akan menganggapnya sebagai murid pribadi saya." Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan melemparkan batu giok biru gelap. Lalu, dia meraih Adai dengan tangannya. Adai menjerit ketika mereka menghilang ke dalam gua. Wang Lin menangkap batu giok. Dia memindainya dengan indera surgawi dan ekspresinya menjadi aneh. Hanya ada beberapa teknik sederhana dan bukan jejak metode budidaya sekte mayat. Ini pasti karena Yezi khawatir, jadi Wang Lin tidak keberatan. Saat dia memeriksa batu giok, Yurong keluar dari salah satu gua dan berjalan keluar. Setelah dia menemukan bahwa Yezi telah pergi, dia terbang ke Wang Lin dan akan berbicara ketika dia melihat batu giok di tangannya. Dia terkejut dan cepat mundur beberapa langkah ketika dia berkata, "Murid Yurong menyapa leluhur." Wang Lin terguncang dan menatap batu giok saat dia berkata, "Saudara Mu, tidak perlu seperti ini. Apakah warna batu giok ada artinya?"
Myurong melihat batu giok di tangan Wang Lin dengan iri ketika dia dengan pahit tersenyum dan mengeluarkan batu giok biru muda dan berkata, "Leluhur, kamu tidak memiliki batu giok sebelumnya, jadi kita bisa berbicara satu sama lain seolah-olah kita adalah teman sebaya, tapi sekarang setelah kamu memiliki batu giokmu, sekte mayat memiliki aturan ketat tentang pangkat, jadi bagaimana aku berani memanggilmu saudara Wang lagi? Lihatlah warna giokku." Giok adalah satu-satunya bentuk identifikasi dalam sekte mayat. Giok leluhur pertama berwarna hijau, batu giok leluhur berwarna biru tua, batu giok tua-tua berwarna biru muda, dan batu giok semua murid berwarna putih. Wang Lin menyingkirkan gioknya dan baru saja akan berbicara ketika bola api di pilar tiba-tiba melintas beberapa kali, melepaskan asap hijau. Ekspresi Myurong berubah sedikit. Tangannya membentuk segel dan dia berkata, "Kumpulkan." Asap hijau dengan cepat datang ke Myurong dan memasuki dahinya. Myurong menutup matanya. Tidak lama setelah itu, dia membuka kembali mereka dan berkata, leluhur pertama Yezi telah mengatur sebuah ruangan untuk Anda. Aku akan membawamu ke sana segera. Wang Lin sangat terkejut tentang teknik sekte mayat. Sama seperti teknik yang barusan menggunakan asap untuk mengirimkan pesan. Dia menggosok dagunya dan mengangguk. Myurong terbang menuju salah satu gua. Wang Lin melompat dan mengikuti di belakang. Keduanya bergerak cepat melalui gua saat Myurong berbicara dengan Wang Lin tentang sekte mayat. Seiring dengan penjelasan pemuda itu, Wang Lin sekarang memiliki pemahaman tertentu tentang sekte mayat. Sekte mayat adalah salah satu dari 4 sekte setan Shao. Mereka memiliki lebih dari 1.000 murid dan mereka semua hidup di bawah tanah. Masing-masing memiliki ruang kultivasi sendiri. Semua orang selain beberapa murid yang akan pergi membeli barang sementara yang lainnya berkultivasi di kamar mereka. Meskipun, menyebut mereka sekte setan tidak benar-benar cocok dibandingkan dengan api setan Tian Dao sekte, Yin jahat Hihuan sekte, dan aura pembunuh lembah Wu Feng. Meskipun sekte mayat memiliki boneka mayat, semua orang di sana benar-benar hanya maniak kultivasi. Setiap murid dibudidayakan seperti orang gila dan alasannya adalah karena persyaratan kejam yang dimiliki sekte mayat. Jika seseorang tidak mencapai lapisan 10 kondensasi Qi dalam 10 tahun, tidak mencapai yayasan pendirian dalam 30 tahun, atau tidak mencapai formasi inti dalam 100 tahun, mereka akan disempurnakan menjadi boneka mayat. Sistem kejam ini seperti cambuk yang menyebabkan semua murid sekte mayat berkultivasi seperti orang gila. Setiap tahun ada beberapa orang yang disempurnakan menjadi boneka mayat, dan setiap kali, semua murid menyaksikan prosesnya. Demikian pula, setiap tahun, ada murid yang dikirim untuk mencari manusia yang cocok untuk mengisi kembali murid yang hilang itu. Bukan karena para murid tidak ingin memberontak, tetapi semua murid yang diterima akan memiliki bagian dari jiwa mereka dihapus dan disegel menjadi sebuah batu giok. Batu giok itu dibagi menjadi 4 peringkat. Giok hijau leluhur pertama bisa mengendalikan murid di sekte ini. Giok biru tua leluhur juga memiliki efek yang sama, dan kemudian giok biru tua si tua. Di bawah lapisan kendali, tidak ada yang berani memberontak. Myurong juga memberitahu Wang Lin bahwa sekte mayat ini hanya cabang dari sekte mayat asli. Dia pernah melihat seorang utusan dari negara peringkat 5. Bahkan budak kurir itu setidaknya pada tingkat budidaya Naschen Soul. Semakin Wang Lin mendengar, semakin terkejut dia. Dia bertanya-tanya mengapa ketika Yezi memberinya giok, Yezi tidak menyegel sebagian jiwanya di dalamnya. Pertanyaan yang sama datang dari tubuh Yezi setelah dia kembali ke guanya sendiri. "Mengapa kamu tidak menyegel sebagian jiwanya ke dalam batu giok?" Tanya suara serak yang terdengar seperti 2 lempeng besi yang bergesekan. Yezi menampar telapak tangannya di dahi Adai dan menyegel indranya. Kemudian, dia berbalik dan duduk bersila di atas ranjang hitam. Dia menunjuk dahinya dan tubuhnya bergetar ketika sosok ilusi muncul di sebelahnya. Angka ini sangat buram. Orang tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa tampangnya. Dia melayang di sekitar Adai, mengamatinya, lalu dia mengulurkan tangannya ke kepala Adai. Yezi mengerutkan kening. Dia melambaikan tangan kanannya dan batuk seteguk apiin biru. Setelah apiin muncul, itu membentuk dinding yang menghalangi tangan sosok itu. Yezi dengan dingin berkata, "Luosha,
orang ini adalah murid pribadi kakak magang junior saya. Anda tidak bisa menyakitinya. Sosok itu tertawa. Dia melayang di udara dengan tangan memeluk bahunya sendiri dan berkata, dengan suara bernada tinggi, Ye Zizai, kau dan saudara magang juniormu hanyalah tungku bagi kita. Adikmu pergi lebih awal, sebelum Lord Zi bisa bangun, dan sekarang dia memanggilmu untuk meminta bantuan. Dia benar-benar melemparkan dirinya ke gawang. Ye Zizai, karena kamu sudah tahu lokasinya, mengapa kamu tidak membantu Lord Zi melahap Wuyu? Wajah Ye Zizai suram. Dia menatap sosok itu dan mencibir. Sebelum kamu benar-benar melahapku, jangan berpikir aku akan mendengarkan perintah apapun darimu. Adapun Lord Zi, saya tidak akan pergi untuk membantunya atau saudara magang junior saya. Apakah dia bisa melahap adik magang junior saya, itu semua terserah pada dirinya sendiri. Sosok itu mengeluarkan tawa menyeramkan. Dia sepertinya tidak keberatan dan berkata, jika kamu tidak mau pergi, aku tidak akan memaksamu, tetapi gelombang tubuh berikutnya telah disiapkan oleh negara peringkat 5. Kali ini, ada 10 orang. Anda harus memilih tungku Anda dengan hati-hati. Ingat, Anda hanya murid luar sekte mayat. Juga, apa yang akan kamu lakukan dengan bocah adai ini? Ye Zizai merenung sejenak dan diam-diam menghela nafas. 400 tahun yang lalu, ia memasuki sekte mayat dan, berkat bakatnya, ia mampu mencapai tahap Naschen Soul dalam 400 tahun, tetapi tepat pada saat itu, boneka mayatnya mendapatkan perasaan diri dan mulai melahap kesadarannya. Proses ini sangat lambat dan ini memungkinkannya untuk mengetahui beberapa rahasia sekte mayat.